Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Beberapa waktu lalu saya sudah menceritakan tentang sejarah kehancuran kerajaan Israel, dan saya juga sudah sampaikan bahwa setelah Salomo mati, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu 10 suku tetap mempertahankan nama sebagai kerajaan Israel yang juga disebut sebagai kerajaan utara, sedangkan dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, dan belakangan itu ditambah dengan suku Lewi, mereka itu menamakan diri kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan, ya. Dan pada bagian pertama saya sudah menceritakan bagaimana kehancuran kerajaan utara atau kerajaan Israel, di mana mereka hancur melalui bangsa Asyur. Tuhan memakai bangsa Asyur itu untuk menghancurkan kerajaan utara, dan gara-gara itu maka 10 suku dari bangsa Israel itu hilang sampai hari ini. Nah, itu kerajaan utara, dan pada kesempatan ini saya akan mengisahkan tentang kisah kehancuran dari kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, ya. Jadi kita masuk ke dalam kisah kehancuran kerajaan selatan ini. Karena 10 suku di kerajaan utara sudah hilang dalam pembuangan, maka yang tertinggal di kerajaan selatan ini kan cuma dua suku, Yehuda dan Benyamin. Seperti saya bilang tadi, ada juga suku Lewi. Nah, jikalau kerajaan utara itu hancur karena Asyur, maka kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda ini hancur di tangan kerajaan Babilonia pada saat Nebukadnezar rajanya itu berkuasa. Memang pada zaman Asyur, Sanherib putranya Sargon itu pernah menyerang Yehuda, yang saat itu diperintah oleh Raja Hizkia. Dan Hizkia terpaksa menyerah dengan membayar ganti rugi perang dalam jumlah yang sangat besar. Dia diperas sampai rakyatnya pun menjadi miskin habis-habisan. Bahkan emas di Bait Allah pun juga dikerat untuk membayar upeti. Kita melihat 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-13 hingga 18. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib Raja Asyur menyerang segala kota berkubu di negeri Yehuda, lalu merebutnya. Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia Raja Yehuda 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu itu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapisi oleh Hizkia Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Nah, ini pada zaman Asyur memerintah. Pernah juga Sanherib mau menyerang Yehuda, tapi Hizkia berdoa sungguh-sungguh sehingga malaikat Tuhan sendiri akhirnya membunuh 185.000 bala tentara Asyur, sehingga mereka gagal menaklukkan bangsa Yehuda. Dan mujizat ini dicatat secara rinci di 2 Raja-Raja pasal 19 dan juga Yesaya pasal yang ke-36 dan 39. Asyur lalu dihancurkan oleh Babel pada masa pemerintahan Nebukadnezar seperti yang sudah saya ceritakan, ya. Dan akhirnya Babel itu menjelma menjadi kerajaan yang sangat berkuasa karena Asyur sudah hancur, dan akhirnya wilayah dari kerajaan Babel itu menjadi sangat luas, meliputi wilayah Palestina juga, ya. Nah, pada masa itu kerajaan Yehuda itu beberapa kali mengadakan pemberontakan terhadap Babel, dan ini membuat Nebukadnezar Raja Babel itu menjadi murka, sehingga dia sendiri akhirnya memimpin pasukan untuk berperang mengalahkan bangsa Yehuda. Dan sejak saat itu Yehuda dilanda peperangan. Tidak ada lagi hari-hari tentram di dalam kerajaan Yehuda. Dan sejarah mencatat bahwa penyerangan Babel ke Yehuda ini terjadi sebanyak 3 kali. Nah, kita akan melihat penyerangan pertama. Nah, penyerangan pertama ini terjadi karena Raja Yoyakim itu memberontak kepada Babel dan dia mau berkiblat ke Mesir. Ya, dia mau berkiblat ke Mesir.
Nah, Nebukadnezar itu akhirnya menyerang Yehuda lalu melawan Yoyakim. Dan akhirnya dia berhasil menawan Yoyakim hidup-hidup, dan ada kemungkinan Yoyakimnya itu dibawa ke Babel. Menurut catatan 2 Tawarik 36 ayat yang ke-6. Nebukadnezar, Raja Babel, maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Ya, jadi Yoyakim ini dia mungkin dibawa ke Babel. Tidak ada keterangan sejarah apakah Yoyakim benar-benar dibawa ke Babel atau tidak. Tapi ayat ini jelas menunjukkan bahwa dia memang dibelenggu untuk atau dengan tujuan dibawa ke Babel. Nah, pada saat itu Nebukadnezar juga menawan sejumlah bangsawan bangsa Yehuda dan membawa mereka ke pembuangan di Babel. Ya, nah saat itu tidak diketahui ada berapa banyak tawanan yang dibawa. Ya, tapi di antara tawanan-tawanan ini terdapat Daniel dan 3 orang temannya, yaitu Hananya, Misael, dan Asaria, yang nama lainnya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat Daniel pasal 1 ayat 1-3 dan ayat 6. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja di istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa Kasdim. Lalu ayat 6-nya, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya, ini pada zaman Nebukadnezar, Babilonia. Juga pada saat itu beberapa perkakas dari Bait Allah Salomo itu diambil oleh Nebukadnezar dan dibawa ke Babel dan ditaruh di dalam kuil dewanya, ya. Kuil dewanya di Babel. Kalau kita melihat 2 Tawarik 36 ayat 7, juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel dan ditempatkan di istananya di Babel. Atau kita juga bisa lihat keterangan dari Daniel pasal 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawa ke dalam perbendaharaan dewa. Jadi saudara, perkakas-perkakas rumah Tuhan ini dibawa lalu ditaruh di kuil dewa di Babel. Nah, kuil apa atau dewa apa? Para penafsir sepakat bahwa perkakas-perkakas Bait Allah ini dibawa Nebukadnezar dan ditaruh di dalam kuil dewa yang namanya Dewa Bel, karena memang Dewa Bel ini salah satu dewa yang terkenal di Babilonia. Kalau kita lihat Yeremia 51 ayat 4, ya, 51 ayat 44, aku akan menghukum Dewa Bel di Babel. Ya, berarti Dewa Bel di Babel, Dewa Bel ini itu dewa yang terkenal di Babel. Nah, besar kemungkinan bahwa perkakas-perkakas Bait Allah dari Yerusalem ini itu dibawa disimpan di sana. Kalau saudara lihat gambar ini adalah gambar dari Dewa Bel yang adalah salah satu dewa yang terbesar atau terpenting di Babilonia. Dan sampai hari ini juga kita masih bisa menemukan sisa-sisa kuil dari Dewa Bel ini di Babilonia. Ya, ini adalah peninggalan kuil Dewa Bel itu. Ya, kita juga lihat ini peninggalan kuil Dewa Bel. Nah, itu penyerangan pertama. Sekarang, jadi pada penyerangan pertama ini kita bisa lihat bahwa beberapa orang Yehuda itu dibawa ke tawanan, juga beberapa perkakas Bait Allah itu dibawa ke Babilonia, ditaruh di kuil Dewa Bel. Sekarang penyerangan kedua. Nah, penyerangan kedua ini terjadi pada masa pemerintahan Yoyakin. Tadi Yoyakim. Ini sekarang Yoyakin, anaknya Yoyakim. Nah, Yoyakin ini juga memberontak kepada Babel. Dan Nebukadnezar lalu mengadakan serangan besar ke Yerusalem.
Kalau ibu kota kerajaan utara itu di Samaria, ibu kota kerajaan selatan itu atau Yehuda ini di Yerusalem, ya. Maka Nebukadnezar itu mengadakan serangan besar ke Yerusalem. Nah, pada waktu serangan itu dilakukan, Yoyakin menjadi takut dan dia langsung menemui Nebukadnezar dan menyerah. Belum diserang, baru mau diserang sudah menyerah. Itu 2 Raja-Raja 24 ayat yang ke-12. Nebukadnezar yang sudah marah atau sudah begitu marah, dia bertekad tuh basmi semua potensi pemberontakan bangsa Yehuda. Nah, Yoyakin dengan semua bangsawan penting, semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa, juga semua tukang pandai besi dan lain-lain, dia tawan semua, bawa ke Babel. Kalau yang pertama dia sudah bawa rombongan Daniel, ya Sadrak, Mesak, Abednego. Sekarang pada bagian kedua ini dia bawa juga banyak orang ke Babilonia. Kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 12, ayat 14 dan 16. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Maksudnya menangkap Yoyakin, ya. Dia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima, semua pahlawan yang gagah perkasa. 10.000 orang tawanan. Juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan, kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Dia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, orang-orang yang berkuasa di negeri itu dibawa sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat 16-nya, semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya. Para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Nah, jadi saudara lihat ini pada penyerahan kedua ini bisa-bisa hampir Yerusalem kosong dengan semua orang dibawa ke Babel, ya. Nah, jumlah yang dibawa ke pembuangan itu menurut ayat 14 tadi adalah 10.000 orang. Ditambah orang-orang yang gagah perkasa ada 7.000 orang menurut keterangan ayat 16, ya. Lalu juga tukang pandai besi ada 1.000 orang. Maka semua totalnya adalah 18.000 orang. Nah, pada saat itu Nabi Yeskiel juga ikut tertawan, saudara, dan Nabi Yeskiel juga ikut dibawa ke Babel. Tapi kelihatannya dari sekian banyak orang yang berangkat atau dibawa ke Babel, banyak yang mati di jalan. Mungkin sekali dibunuh sehingga akhirnya yang sampai ke Babel itu hanya sebanyak 3.023 orang menurut keterangan Yeremia 52 ayat yang ke-28. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Jadi itu yang dibawa. Yang dibawa semua 18.000, tapi yang sampai itu cuma 3.023. Itu berarti ada sekitar 15.000 orang itu mati di jalan, ya. Nah, Nebukadnezar juga kalau dalam penyerangan pertama dia sudah mengambil beberapa perkakas dari Bait Allah di Yerusalem, maka pada penyerangan kedua dia kembali lagi menjarah, ya, mengambil perkakas-perkakas Bait Allah di Yerusalem, lagi-lagi dibawa ke Babel. Ini bisa kita lihat dalam 2 Raja-Raja pasal 24 ayat 13. Dia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan seperti yang difirmankan Tuhan. Juga 2 Tawarik 36 ayat 10. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Nah, jadi 2 kali. Kalau pertama sudah diambil sekian perkakas, sekarang ambil lagi, ya, perkakas yang lain. Nah, demikianlah makin banyak rakyat Yehuda itu dibawa ke Babel, sedangkan Yerusalem ditinggalkan dalam keadaan sepi dengan bait Allah yang sudah hilang kemegahannya serta masyarakat yang lemah dan miskin. Belakangan perkakas-perkakas itu memang dipakai di Babel pada zaman Belshazzar, anak dari Nebukadnezar, untuk pesta-pesta penyembahan berhala yang nampak di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 3 hingga ayat 4. Nah, itu penyerangan yang kedua. Sekarang penyerangan yang ketiga.
Nah, penyerangan Nebukadnezar yang ketiga itu terjadi ketika Yehuda dipimpin oleh Raja Sedekia. Nah, Raja Sedekia ini secara diam-diam dia bikin kerjasama dengan Mesir untuk melakukan pemberontakan terhadap Babel. Nabi Yeremia sebenarnya sudah nasihati dia, jangan lakukan itu. Tapi dia mengabaikan nasihat dari Nabi Yeremia untuk berkhianat pada Babel. Nah, ketika Nebukadnezar mendengar ini, Nebukadnezar jadi marah sekali. Dan kali ini dia memimpin pasukan sendiri untuk membasmi bangsa Yehuda. Dia datang dengan bala pasukannya, kepung Yerusalem dalam tempo waktu yang lama. Itu mengepung Yerusalem selama 18 bulan. Setelah itu dia mengadakan serangan yang hebat terhadap Yerusalem dan menghancurkan kota Yerusalem itu secara total. Raja Sedekia dan seluruh keluarga ditangkap. Anak-anak para pembesar kerajaan disembelih di depan matanya sendiri. Dan setelah itu ia sendiri dicukil matanya lalu dirantai bawa ke Babel. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 25 ayat 7. Orang menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya lah. Menurut terjemahan Indonesia sehari-hari, dicukil. Menurut terjemahan lama, kedua belah mata. Ya, jadi dibutakanlah atau dicukil kedua belah mata Sedekia, lalu dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Juga catatan yang sama bisa dilihat dalam Yeremia pasal 39 ayat 6. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Jadi betapa kejamnya Nebukadnezar ini ya. Itu semua disembelih. Rakyat yang masih tersisa semua diangkut ke Babel, kecuali orang-orang miskin. 2 Raja-Raja 25 ayat 11-12. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan sisa-sisa halayak ramai diangkat ke dalam pembuangan. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga Yeremia 39 ayat 10. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak punya apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda. Nah saudara, saat itulah Nabi Yeremia dibebaskan atas perintah Nebukadnezar sehingga dia sendiri tetap tinggal di antara rakyat dan dia tidak ikut pembuangan. Nah, dalam penyerangan ketiga ini, Nebukadnezar kembali membawa orang-orang ke Babilonia. Berapa banyak orang? Kita lihat Yeremia pasal 52 ayat 28-29. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke pembuangan. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Jadi diangkut lagi 832 ribu. Maka saudara, kota Yerusalem setelah itu di bumi hanguskan. Tembok Yerusalem diratakan dengan tanah. Rumah-rumah termasuk bait Allah yang berada di dalamnya bakar habis semuanya. Dan Yerusalem akhirnya tinggal puing-puing dan onggokan-onggokan saja. Ya, 2 Raja-Raja 25 ayat 9 dan 10. Dia membakar rumah Tuhan, rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok-tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan. Nah, saudara, pada saat inilah, pada penyerangan ketiga inilah, bait Allah pertama yang didirikan oleh Salomo yang sangat megah itu, yang jadi kebanggaan Israel itu menjadi musnah sama sekali. Itulah kehancuran bait Allah pertama. Lebih menyedihkan lagi adalah bahwa seluruh perkakas bait Allah yang masih tinggal diambil seluruh dibawa ke Babel. Jadi dari penyerangan pertama sudah dibawa sebagian, penyerangan kedua dibawa lagi. Nah, tapi masih ada sisa lagi kali yang ketiga. Begitu bait Allah dihanguskan, semua barang dijarah. Ya, 2 Raja-Raja 25 ayat 13-15. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim. Orang Kasdim itu orang Babilonia. Dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Ayat yang ke-14, kuali-kuali, penyodok-penyodok
pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala dari emas maupun segala dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Jadi betul-betul habis, saudara ya. Bokor-bokor apa semua, perkakas kecil-kecil semua dibawa semua. Jadi betul-betul bait Allah bukan cuma hancur, tapi betul-betul kosong, tidak tersisa. Ya, nah mungkin sejak saat inilah jadi problem di mana bait tabut perjanjian ini besar kemungkinan hilang di sini kah atau bagaimana? Ya, nah banyak dugaan bahwa tabut perjanjian yang berisi loh batu itu di sini hilangnya. Ya, maka habis sudah semua barang kudus. Ya. Nah, kapan semua ini terjadi? Semua ini terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi 586 sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, setelah itu Nebukadnezar lalu mengangkat seorang yang namanya Gedalia untuk menjadi raja di Yehuda, untuk memerintah orang-orang Yehuda yang masih tersisa. Jadi raja boneka dari Nebukadnezar. Tapi ternyata Gedalia itu dibunuh oleh seorang yang namanya Ismail dalam 2 Raja-Raja 25 ayat yang ke-25 ya. Dan itu berarti raja bonekanya Gedalia dibunuh. Ini membuat Nebukadnezar marah. Dan dia lalu mengadakan sekali lagi serangan ke Yerusalem. Nah, sebagian rakyat itu sudah prediksi. Ini pasti akan diserang lagi. Karena itu sebelum diserang mereka mengungsi. Ya, 2 Raja-Raja 25 ayat 26. Maka bangkitlah seluruh rakyat, dari yang kecil sampai besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Nah, jadi sebelum serangan datang, lari ke Mesir. Tapi saudara, jadi yang lari lolos, tapi yang tidak sempat lari akhirnya ditawan lagi dan dibawa ke Babel. Ya, ini bawa yang keempat kali ini ya. Jumlahnya menurut Yeremia pasal 52 ayat yang ke-30, dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar diangkut di dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yahudi. Jadi 745 orang dibawa lagi. Nah, dengan penawanan dan pembuangan orang sebanyak ini, lalu sebagian lari ke Mesir, maka kerajaan Yehuda benar-benar bubar, orangnya, rakyatnya benar-benar habis. Dan ini sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia sebelumnya. Jauh sebelum itu, Yeremia sudah omong tentang ini. Yeremia 34 ayat 22. Sesungguhnya demikian firman Tuhan, aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Menurut terjemahan lama, dibilang, maka segala negeri Yehuda kujadikan suatu kerobohan kelak, sehingga seorang pun tiada duduk di dalamnya. Atau terjemahan Indonesia sehari-hari, kota-kota Yehuda akan kujadikan seperti padang gurun yang tidak didiami orang. Aku Tuhan telah berbicara. Nah, jadi saudara-saudara, itulah kira-kira kisah kehancuran dari kerajaan Yehuda. Jadi kerajaan Israel sudah hancur di tangan Asyur, kerajaan Yehuda hancur di tangan Babilonia, maka habislah. Setelah itu masuk pembuangan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya dari sejarah Israel yang sudah hilang, Yehuda yang di pembuangan, lain kali akan saya ceritakan. Kiranya apa yang saya bagikan ini jadi berkat bagi saudara. Tuhan memberkati saudara.